Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Untuk sesaat, semua orang terdiam, dan Long Hao Shen segera bereaksi pada kata-kata pengawal suci ke-9. Apakah Anda mengatakan bahwa ahli pengendali mayat suci yang mendirikan menara kematian, Elux bencana tidur, adalah salah satu pemimpin pengendali mayat yang menentang manusia dalam perang bencana itu? Jiwa yang berdenyut di mata pengawal suci ke-9 tiba-tiba menjadi panas membara, memberikan jawaban serius, dia memang pemimpin mereka. Dari kata-kata sederhana ini, semua orang terkejut. Bukankah itu berarti bahwa Elux justru menjadi penyebab utama bencana yang menimpa umat manusia, kepala dari semua pengendali mayat yang memerintah kelompok mereka? Kemudian, tidak heran jika menara kematian akan sekuat itu, jadi semuanya seperti itu. Bibir Long Hao Shen mengerucut erat, dan darah di pipinya menjadi terlihat jelas, dengan jelas menunjukkan keadaan pikirannya yang tidak stabil. Semua orang bisa memahami suasana hatinya saat ini. Meskipun menjadi seorang ksatria, ia telah memimpin rekan-rekannya untuk mendapatkan rahmat seorang pendosa terhadap umat manusia, orang yang membawa bencana manusia sebelumnya, hampir menyebabkan kepunahan umat manusia. Dan justru karena bencana itulah manusia mengalami pukulan besar setelah itu mengikuti era kelam yang berlangsung selama 6.000 tahun. Bagaimana itu sesuatu yang bisa ditanggung Long Hao Shen dengan mudah? Keheningan berlangsung lama, sebelum Long Hao Shen menatap yang lain, kita tidak bisa mengubah apa yang sudah terjadi. Tapi di masa depan, kita tidak bisa terus berjalan dengan cara yang sama. Saya memiliki keputusan bahwa di masa depan, kita tidak akan pergi ke lantai 3 menara kematian dan selanjutnya. Maaf semuanya. Mengatakan itu, dia membungkuk di depan yang lain. Kata-kata ini membawa dua arti. Pertama, dia ingin memberikan permintaan maafnya dan bertanggung jawab, setelah mendapatkan rahmat dari pengendali mayat ini, dan kemudian, karena keputusan yang dia datangi, untuk berhenti membawa kelompok itu untuk berlatih di menara kematian. 6 lainnya dari pasukan pemburu iblis mereka langsung memisahkan diri, tidak ada dari mereka yang mampu menahan Long Hao Shen membungkuk. Han Yu mengangkat Long Hao Shen, "Bos, jangan seperti itu. Kesalahan tidak terletak pada Anda, kami tidak tahu apa-apa tentang itu di masa lalu. Selain itu, semua yang Anda lakukan dilakukan dengan mempertimbangkan tim. Anda tidak salah. Kami akan mendukung keputusan Anda dengan kami semua. Dan Anda tahu, kami belum melakukan apapun yang akan menguntungkan para pengendali mayat, hanya mendapatkan beberapa bantuan. Di sisi lain, kita telah menyingkirkan satu pilar Dewa Iblis. Dari semua yang telah kita lakukan, kita dapat memiliki hati nurani yang bersih. Begitu banyak, sehingga kita dapat mengklaim diri kita layak berdiri di tanah yang sama dengan rekan-rekan kita." Kata-kata Han Yu, saat dia dengan erat mencengkeram lengan Long Hao Shen. Jika Long Hao Shen dapat diperlakukan sebagai orang berdosa bagi umat manusia, lalu siapa di dunia ini yang bisa disebut layak? Mengambil napas dalam-dalam, Long Hao Shen menatap rekan-rekannya dengan sungguh-sungguh. Wajahnya yang tegang berangsur-angsur mereda, dan setelah menghela nafas, dia menyatakan, "Kita akan pergi." "Puan, siput ilahi matahari dan bulan itu." Penjaga suci ke-9 bereaksi dengan penuh semangat. Tidak peduli di era mana, siput ilahi matahari dan bulan adalah harta yang mutlak. Tapi melihat ekspresinya, Long Hao Shen benar-benar tampak rela melepaskannya. Long Hao Shen menjawab dengan tenang, "Raja Anaconda sudah mati, jadi tidak memiliki musuh lagi. Mungkin tinggal di tanah kematian ini adalah tempat teraman untuk itu. Menurut kata-katamu, itu, seperti aku, adalah binatang dewa cahaya bintang. Bagaimana saya bisa menyakitinya? Yang bisa saya lakukan hanyalah berharap bahwa itu akan memberi manusia berkahnya dalam mengalahkan iblis, sehingga benua itu memulihkan kilaunya." Masalah menara kematian telah menjadi pukulan fatal bagi mereka, tetapi yang lebih penting, setelah mengetahui tentang pendahulu siput ilahi matahari dan bulan ini,
keinginannya yang sudah tidak ada untuk mendapatkannya ditegaskan kembali. Tidak ingin mendapat masalah karena memiliki harta karun, Long Hao Shen sampai pada kesimpulan bahwa ia tidak memiliki kemampuan untuk melindungi siput ilahi matahari dan bulan ini. Meskipun kultivasinya tidak rendah lagi, dibandingkan dengan yang lain, dia masih sangat kurang. Adapun memakan siput ilahi matahari dan bulan ini setelah membunuhnya, itu adalah sesuatu yang bahkan tidak dia pikirkan sedikit pun. Pertama-tama, Long Hao Shen tidak akan menyakiti binatang ajaib yang bukan ancaman baginya dengan cara apapun, tetapi bahkan jika dia memiliki niat untuk menyakiti yang satu ini, dia tidak mungkin bisa menempatkan dirinya melalui tindakan itu. Tanpa ragu, Raja Anaconda memeras otaknya cukup banyak setelah menemukan siput ilahi matahari dan bulan tergeletak di sini, tetapi tidak mendapatkan imbalan yang diinginkannya. Kalau tidak, dia akan lebih dekat dengan sikap Raja Naga. Melihat Long Hao Shen pergi, rekan-rekannya mengikuti tanpa ragu-ragu. Long Hao Shen saat ini sebenarnya berada pada kondisi pikirannya yang paling lemah. Sekaranglah saatnya dia paling membutuhkan bantuan rekan-rekannya. Bahkan Lin Xin tidak melirik siput ilahi matahari dan bulan. Pengawal suci ke-9 berdiri di belakang. Pada saat dia menoleh ke belakang, menatap siput ilahi matahari dan bulan yang sangat besar sebelum melirik Long Hao Shen, api jiwa di matanya mulai berdebar tiba-tiba. Siapa yang bisa acuh tak acuh saat melihat keberadaan seperti siput ilahi matahari dan bulan di sini, secara sukarela melepaskannya. Bahkan master masa lalunya Elux tidak akan pernah bisa melakukan itu. Memikirkan kembali tentang Elux, tubuh pengawal suci ke-9 mulai bergetar, seolah mengingat beberapa pengalaman yang menakutkan. Kemudian, dia menundukkan kepalanya dengan sedih dan mengikuti yang lain keluar. Sebenarnya, di dunia ini, tidak ada hal yang benar untuk dilakukan, dan tidak ada kesalahan mutlak. Bahkan selama masa itu, malapetaka para pengendali mayat sangat memalukan. Orang-orang yang memulihkan umat manusia akhirnya dijebak sebagai musuh terbesar mereka, dimusnahkan oleh tangan mereka. Siapa yang tidak akan menghela nafas saat mendengar ini? Suara yang tidak tertutup tiba-tiba bergema di tengah-tengah tanaman merambat, membuat Long Hao Shen hampir bereaksi seketika, mengeluarkan kedua pedangnya. Siput ilahi matahari dan bulan yang keluar dari cangkangnya di beberapa titik, memiliki sepasang mata hitam pekat, menatapnya. Penampilannya sangat lembut, dan sepasang tanduk lembut muncul di atas kepalanya. Long Hao Shen kaget, apakah kamu yang berbicara? Siput ilahi matahari dan bulan mengangguk pada Long Hao Shen, seolah-olah itu adalah manusia. Benar, itu aku. Long Hao Shen menoleh ke belakang, dan rekan-rekannya secara refleks berdiri berjaga di sekelilingnya. Sungguh mengejutkan melihat siput ilahi matahari dan bulan berbicara dalam bahasa manusia. Long Hao Shen mengarahkan pandangan yang bersemangat pada siput ilahi matahari dan bulan, aku tidak mengerti kata-katamu. Siput ilahi matahari dan bulan memberikan jawaban yang antusias, bakat bawaan seseorang bukanlah sesuatu yang abadi. Segala sesuatu yang didapat seseorang setelah lahir pasti akan mempengaruhinya entah bagaimana. Hal yang sama berlaku untuk putra cahaya yang dipilih, mereka juga dapat terpengaruh oleh sifat buruk dunia luar. Bahkan hati yang paling murni di dunia pun bisa terinfeksi. Dewa cahaya adalah pelindung dunia. Dan saya, siput ilahi matahari dan bulan, dan kerabat saya berharap untuk memulihkan perdamaian di dunia ini. Hanya saja sampai hari ini, kami belum benar-benar berhasil. Pada titik ini, siput ilahi matahari dan bulan jelas menjadi lebih emosional. Long Hao Shen mendengarkannya dengan tenang, tetapi untuk beberapa alasan, dia secara tidak sadar merasa bahwa kata-kata siput ilahi matahari dan bulan sangat penting baginya untuk mendengarkan. Misi kita, siput ilahi matahari dan cahaya, benar-benar agung, tetapi pada saat yang sama, nasib kita tragis. Saat siput ilahi matahari dan bulan pertama muncul, pada saat yang sama datang putra cahaya, binatang cahaya bintang lain pada waktu itu, yang disebut dewa pilihan oleh Anda manusia. Itu adalah naga ilahi raksasa.
Kisah kerangka kecil itu cukup sepihak, kenyataannya benar-benar lebih menyakitkan. Dewa Cahaya yang ditinggikan memilih ras naga karena kekuatan naga yang besar, dan kemampuan perlindungan diri mereka, sehingga membuat mereka sangat kuat dengan penganugerahan fisik sebagai yang dipilih dewa. Namun, dewa kita mengabaikan keserakahan naga. Mungkin naga belum tentu memiliki karakter tirani, tetapi keinginan alami mereka untuk hal yang indah sangat kuat. Akibatnya, leluhur saya menjadi target pertama tragedi, setelah diserang secara tiba-tiba. Setelah itu naga suci raksasa mendapatkan kepercayaannya, hanya untuk menjadi makanan. Dengan begitu, naga suci raksasa itu terbangun dan menjadi naga ilahi raksasa yang tangguh, menguasai dunia selama lebih dari 1000 tahun. Namun, dia memiliki cacat di hatinya. Ketika kekuasaannya akan segera berakhir karena keserakahannya, Dewa Cahaya menjadi sangat berduka atas tindakannya. Saat makhluk hidup terus bereproduksi di benua itu, manusia secara bertahap mengungkapkan kecemerlangan mereka. Mungkin hati batin manusia bisa lebih gelap dari ras lain, tetapi manusia memiliki kreativitas yang tidak dimiliki semua ras lain. Untuk alasan ini, Tuhan kita akhirnya memilih manusia untuk menjadi juru bicaranya. Itu adalah putra cahaya kedua, yang kita dilahirkan untuk melindungi. Nenek moyang saya sejak saat ini beruntung, atau setidaknya selama periode awalnya. Menemani putra cahaya itu dalam pelatihan yang tekun, dia melihatnya menjadi bakat luar biasa, yang memimpin pasukan manusia dan mengalahkan naga ilahi raksasa itu, mengandalkan pemahamannya tentang musuh, dan akhirnya menjadi pembunuh naga heroik dengan membunuhnya. Pada saat yang sama, ini mengumumkan dimulainya kekuasaan manusia atas benua, yang dikenal sebagai era kejayaan benua. Lalu, bukankah itu situasi yang sempurna? Long Hao Shen tidak bisa membantu tetapi berseru. Nada siput ilahi mulai terdengar tiba-tiba marah, sempurna. Itu hanya sempurna untuk manusia. Di masa mudanya, dia memang orang yang sempurna. Tetapi setelah bertambah tua, pada saat dia mulai mencapai akhir hidupnya, tahukah kamu apa yang dia lakukan? Tampak tak berdaya, Long Hao Shen menggelengkan kepalanya. Siput ilahi matahari dan bulan dengan dingin berkata, dari siapa yang tahu di mana, dia mendengar desas-desus bahwa memakan binatang cahaya bintang dapat memberikan kematian. Mendengar kata-kata itu, Long Hao Shen merasakan hawa dingin di punggungnya. Segera, dia mulai menggenggam tangannya dengan keras. Yang lain juga diliputi keterkejutan, meskipun siput ilahi matahari dan bulan tidak mengatakannya secara eksplisit, mereka dengan jelas memahami jalannya peristiwa berikut dari kata-katanya. Kemudian dia mengkhianati sahabatnya, sahabat yang mengorbankan segalanya untuknya, semua demi ilusi, kemungkinan kematian. Dari sinilah muncul sifat asli ras manusia kalian. Leluhur kedua saya akhirnya tidak dapat melarikan diri dari nasib yang sama dengan leluhur pertama itu, tetapi rasa sakitnya bahkan lebih besar. Itu karena dia direduksi menjadi makanan di tangan orang yang paling dipercaya dan dicintainya. Kemudian, saat saya turun ke dunia ini, sebagai yang ketiga dari jenis saya memiliki kenangan tentang kedua leluhur saya yang terukir dalam diri saya. Karena alasan ini, aku membenci kalian semua, manusia, dengan getir. Saya tidak ingin, apapun yang terjadi, memilih untuk mendukung sisi manusia. Saya harus menemukan ras yang lebih baik di dunia ini, untuk menyatukannya di bawah aturan yang lebih baik. Namun, saya tidak punya pilihan selain mengakui bahwa kreativitas manusia membuat benua itu sangat indah. Jika seorang penguasa baru dilahirkan, itu sangat mungkin akan membawa bencana besar. Bagaimana saya bisa membawa diri saya untuk membawa hasil seperti itu? Saya benar-benar bingung, dan mulai melupakan alasan kelahiran saya. Jika dunia ini begitu damai, seharusnya tidak ada alasan bagi siput ilahi matahari dan bulan untuk berada di sini. Tapi setelah itu, saya akhirnya mengerti. Alasan kelahiran saya sangat sederhana. Setelah bereproduksi selama beberapa ribu tahun, bahkan jika Anda, manusia itu kuat, cantik, dan masyarakat, ilmu pengetahuan dan teknologi Anda berkembang pesat,
sifat manusia yang buruk secara bertahap keluar, dan semua sisi gelap dan kotor mereka mulai muncul ke permukaan. Tidak lama setelah itu, saya bertemu dengan target dukungan saya yang seharusnya, Putra Cahaya pada zaman itu. Tapi yang membuatku marah, Putra Cahaya itu masih manusia. Mengapa harus menjadi manusia lain? Mungkinkah dewa kita hanya bisa mengakui ras semacam ini yang berakar pada kejahatan? Tetapi saya tidak punya pilihan, karena saya memiliki misi saya sendiri. Dan kemudian saya akhirnya mengerti alasan mengapa leluhur saya begitu mati di Putra Cahaya itu. Putra Cahaya manusia adalah keberadaan yang hampir sempurna. Kebaikan, keberanian, kebijaksanaan dan kekuatannya, hampir seluruh keberadaannya dapat dilihat sebagai sesuatu yang sempurna. Saya tanpa sadar akhirnya tertarik padanya, tetapi tepat ketika saya akan mengungkapkan keinginan saya untuk mendukungnya dengan segalanya, sesuatu terjadi. Dia tampaknya memiliki pengalaman yang sangat intens, dan benar-benar berubah, menjadi gila, sangat marah. Lalu dia berlari, berpisah denganku. Saat itu, saya bingung dan tidak mengerti apa yang dia alami. Bahkan sekarang, saya masih belum tahu. Tetapi pada saat dia kembali, 20 tahun kemudian, dia telah menjadi eksistensi yang menakutkan. Sesuatu yang bahkan dewa akan takuti. Itulah yang Anda bicarakan, pengendali mayat suci Elux si bencana tidur. Pada titik ini, Long Hao Shen tidak bisa menahan napas, tanpa sadar menatap pengawal suci ke-9. Pada saat ini, pengawal suci ke-9 menjadi sangat tergugah. Kerangka kecil, jika kamu tahu alasan mengapa Elux menjadi seperti itu pada saat itu, bisakah kamu memberitahuku? Itu akan menjernihkan keraguan yang tetap ada di hati saya selama ini. Siput ilahi matahari dan bulan bertanya pada pengawal suci ke-9. Pengawal suci ke-9 tampak bingung, sebelum menggelengkan kepalanya, aku juga tidak tahu. Pada saat saya bertemu dengan Master, dia sudah dikenal sebagai Elux bencana tidur, pengendali mayat paling kuat sepanjang masa. Jadi Anda benar-benar siput ilahi matahari dan bulan pada waktu itu. Saya masih ingat bahwa Anda berbicara dengan guru, tetapi menghilang setelah itu. Mungkinkah Tuan tidak memberitahumu saat itu? Siput ilahi matahari dan bulan dengan ringan menggelengkan kepalanya, itu benar. Setelah dia kembali, saya berdiskusi sekali dengannya, berharap untuk memahami dan membujuknya. Tetapi Elux sejak saat itu telah berubah total, menjadi benar-benar histeris dan tidak masuk akal. Dia tampaknya hanya disibukkan dengan kekuatan, tetapi saya dapat melihat bahwa jiwanya terkontaminasi oleh sesuatu, menipu dan mengisinya dengan murka. Saya tidak tahu mengapa dia melakukan itu, tetapi saya dapat yakin bahwa sesuatu terjadi pada tubuhnya. Sebagai juru bicara ketertiban dan perdamaian saya, dia mengundang saya untuk menemaninya dalam mengubah dunia, membersihkan semua kotoran manusia. Tapi bagaimana saya bisa melakukan tindakan bencana seperti itu dengannya? Pada akhirnya, tidak ada dari kami yang berhasil meyakinkannya, dan yang bisa saya lakukan hanyalah pergi selamanya, untuk menghindari menghadapi akhir yang sama dengan leluhur saya. Sejak itu, saya belum pernah bertemu dengannya lagi. Pada titik ini, siput ilahi matahari dan bulan menatap wajah Long Hao Shen dengan tatapan tegas, untuk ini alasan, Putra Cahaya Anda, seharusnya tidak sampai pada putusan yang tergesa-gesa. Memang benar bahwa Elux adalah asal mula bencana mengerikan yang menimpa manusia, tetapi saya yakin bahwa rasa sakit yang luar biasa memenuhi hatinya, bahkan menyebabkan sifatnya berubah sedemikian rupa. Pada kenyataannya, kebaikan yang begitu simbolis dari Putra Cahaya masih tetap berada di lubuk hatinya. Jika tidak, dia tidak akan membiarkan saya pergi, dan tidak akan melukai satupun warga sipil dalam perang mengerikan yang terjadi kemudian. Yang dia lakukan hanyalah mengalahkan pasukan manusia dan membantai banyak bangsawan. Saya berharap untuk memahaminya, untuk memahami cerita di balik tindakannya. Saya tidak tahu apa yang terjadi pada Elux, tetapi saya berani mengatakan bahwa itu pasti peristiwa yang sangat signifikan. Dalam sekejap mata, bertahun-tahun sudah berlalu.
Segala sesuatu yang ada di sini sebelumnya menghilang, dan Elux tidak ada di sini lagi. Saya tahu tentang keturunan iblis juga. Mungkin, bisa jadi untuk menghukum Anda manusia karena keserakahan dan sifat jahat kalian sehingga mereka muncul. Aku juga merasakan penampilanmu. Putra cahaya itu murni, tetapi semakin murni suatu keberadaan, semakin tidak toleran terhadap sedikit ketidaksempurnaan. Jika ada kualitas yang bisa saya harapkan untuk diberikan kepada Anda, itu akan menjadi toleransi. Tidak peduli kapan, dan tidak peduli pengalaman apa yang akan Anda temui, jika Anda dapat tetap murah hati dan toleran dalam segala keadaan, mungkin Anda akan melihat dunia secara berbeda. Mendengar kata-kata siput matahari dan bulan, Long Hao Shen mengangguk dengan sungguh-sungguh, mengukir semua kata-kata leluhur ini yang hidup dalam ketakutan selama hampir 10.000 tahun di benaknya. Dia tidak bisa menyangkal sifat jahat manusia, dan ini adalah pertama kalinya dia mendengar cerita-cerita tentang mantan putra cahaya ini. Kata-kata siput membunyikan bel alarm yang keras di dalam hatinya. Terima kasih atas peringatanmu, senior. Dalam keadaan saya saat ini, saya tidak memiliki cara untuk melindungi Anda, tetapi saya akan mengukir di dalam diri saya semua yang Anda katakan kepada saya. Saya mungkin akan datang untuk mencari Anda di masa depan, dan saya berharap pada saat itu, saya akan dapat berdiri di depan Anda dengan hati nurani yang bersih. Kata-kata Long Hao Shen sungguh-sungguh, dan rekan-rekan di sisinya sepertinya semua menatapnya. Semua orang telah menerima untuk mematuhinya dengan sukarela, dan dapat membuktikan bahwa setidaknya sejak mereka bertemu, Long Hao Shen benar-benar dapat memiliki hati nurani yang bersih mengenai semua yang dia lakukan. Namun, siput ilahi matahari dan bulan menggelengkan kepalanya pada kata-kata ini, menghela nafas, sayangnya, aku tidak bisa melihatmu. Bisakah Anda menebak apa yang saya sadari selama ribuan tahun terakhir ini mengenai kerabat saya? Saya akhirnya mengerti apa kesalahan kedua leluhur saya. Tetapi dalam hidup ini, bahkan jika saya mencoba yang baru, saya tidak akan melakukan kesalahan yang sama. Kamu tidak bisa melihatku. Long Hao Shen menatap kaget pada siput ilahi matahari dan bulan. Dia tampaknya tidak dapat memahami apa yang diproklamirkan sendiri oleh para pencari kedamaian dan ketertiban yang dimaksud dengan itu. Siput ilahi matahari dan bulan mengungkapkan ekspresi yang dekat dengan senyuman. Bisakah Anda menebak apa yang saya maksud? Bingung, Long Hao Shen menggelengkan kepalanya. Long Hao Shen menggelengkan kepalanya.